Saksikan Edi Tresmi bersama saya Andi Syalini. Kita masih ngobrolin soal PHK massal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Tapi kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa komen netizen. Ini yang kita ambil dari media sosial CNBC Indonesia di Instagram. Dari @amtrajourney, miris banget lihat berita semua PHK di mana-mana. Apakah tetap optimis menunggu 19 juta lapangan kerja itu? Dalam kurung bertanya dengan nada lembut sekali. Oh, ini ala-ala baca netizen ya, bertanya dengan nada lembut. Nah, ini sebelum kita tanyakan ke Mas Iqbal dan juga Kang Hendra, kita bacakan lagi. Ini ada dari @araihan. Hampir tiap hari baca berita PHK sangat bertolak belakang dengan statement dari pejabat pemerintah. Ada juga @rizal_mustaim. Artinya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Biaya operasionalnya industri di semua sektor naik karena banyak biaya tidak terduga dan pasti seperti biaya premanisme baik ormas, preman berseragam bahkan oleh pajak yang naik ugal-ugalan. Ada lagi dari @jelly.catty, imbas PPN itu walau 1% naik ada yang lemah daya tahannya. Kalau 60% rakyat miskin itu sangat sensitif. Nah, saya kan tanyakan nih ke Kang Hendra. Tadi komen-komen netizen cukup mix dan memberikan realitas yang terjadi di dunia quote-unquote negeri Konoha ya. Ini seperti apa nih Kang Hendra? Jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya pemerintah itu bikinlah kebijakan yang justru menciptakan lapangan pekerjaan, bukan kebijakan yang justru malah mengurangi lapangan kerja. Misalnya kalau sekarang gimana sih respon contoh di sektor perhotelan kan, dengan adanya efisiensi anggarannya ya suka tidak suka, ya mereka teriak bahwa mereka mengancam akan ada PHK karena ya okupansi mereka makin turun gitu. Itu baru di Jakarta dan ini belum mungkin di daerah-daerah lain. Artinya memang saya pernah katakan gimana pemerintah fokus bikin kebijakan yang justru tidak malah malah mengurangi lapangan kerja. Bikinlah kebijakan justru meningkatkan lapangan kerja. Misalnya contoh sekarang lagi efisiensi anggaran di pusat maupun daerah. Mulailah bikin misalnya dari efisiensi anggaran itu dialihkan ke program-program padat karya yang kayak zaman dulu Pak SBY kan, suruh gali sungai lah atau apa itu kan juga padat karya yang lebih konkret lah menciptakan lapangan kerja gitu. Saya pikir itu lebih konkret gitu. Kalau dari Mas Iqbal gimana nih? Ya netizen CNBC Indonesia itu kan selalu kalau saya perhatikan ya dalam berkomentar kan cerdas ya. Dan saya lihat memang itu realita yang kita hadapi sekarang memang. Cuman kalau yang saya lihat terkait dengan efisiensi itu kan akhirnya jadi dua sisi mata uang ya. Jadi saya sempat singgung juga tadi di ke Salini ya. Sebelum off air misalkan yang sering diceritakan lah sama Menteri Pertanian misalkan. Ya kalau kita kan dia menghemat anggaran tapi dia nggak bergunakan untuk rapat di hotel misalkan. Tapi jadinya kan digunakan untuk beli benih, digunakan untuk pasca panen gitu kan. Untuk yang lebih produktif. Iya dan itu kan sekarang katanya stok beras kita sekian. Belum lagi kementerian yang lain gitu ya. Jadi ini kan dua sisi mata uang ya. Dan dulu sudah pernah terjadi juga seingat saya di awal era Pak Jokowi ya itu seingat saya bahkan almarhumah ibu juga waktu itu sebagai PNS itu sampai rapat itu di gedung-gedung kementerian aja tuh. Jadi nggak boleh ke hotel gitu karena kan efisiensi lah apa segala macam sama waktu itu Pak teriak juga akhirnya dibatalin. Malah lebih ekstrim waktu itu kan snacknya cuma makan pisang rebus, kacang gitu-gitulah. Jadi setiap kebijakan akhirnya ada efek positif dan negatif juga ya. Di satu sisi ini kan, jadi bagaimana sebenarnya pemerintah mungkin merebalancing ya. Antara kebijakan yang diambil, dua-duanya akhirnya kan sama-sama penting ya. Cuman bagaimana memastikan tidak mati semua lah istilahnya gitu dalam hal ini. Oke, mungkin kita akan lebih fokus pada sejauh ini bagaimana respon ataupun mungkin sikap pemerintah menghadapi berbagai isu PHK. Karena tadi juga terkait dengan komen dari Araihan, hampir tiap hari baca berita PHK sangat bertolak belakang nih dengan statement dari pemerintah, Kang Hendra. Iya, memang terkait dengan PHK ini kan bahkan bulan lalu ya, Pak Prabowo sempat menjanjikan akan membentuk Satgas PHK ya. Walaupun mungkin sampai saat ini dari mungkin apa yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja itu memang ditargetkan bulan Mei akan dibentuk gitu. Nah itu pun belum clear juga seperti apa tupoksinya, tugasnya seperti apa, apakah lebih pencegahan PHK atau penanganan setelah PHK itu penting juga gitu. Soalnya kalau jadi sejauh mana peran ataupun tugas-tugas Satgas ya, ini itu betul. Lagi selain Satgas juga perlu bagaimana ada kebijakan yang tadi bisa merangsang lapangan pekerjaan gitu. Karena saya pikir dengan udah PHK jumlahnya mungkin tahun lalu aja 77.000 orang kena PHK, itu data resmi. Data yang kerjanya lebih banyak lagi. Nah ini pun kalau seandainya itu dibiarkan akan jadi tumpukan-tumpukan
pengangguran kan. Bahkan data terbaru kan pengangguran kita 7,2 juta orang kan. Gitu. Apalagi misalnya contoh di sektor mitra-mitra seperti Gojek atau ini. Jumlah misalnya Goto itu kan data 2023 itu ada sekitar 3,1 juta mitra, tapi pas 2024 turun 3 juta mitra, artinya 1 juta orang kemana nih? Menghilang kemana ini gitu. Itu aja ibarat sektor yang udah sangat orang mentok untuk nyari kerjaan gitu loh. Itu aja menghilang gimana? Yang sektor yang lebih formal lagi gitu. Sama mungkin saya yang terlewat dari pembahasan ini tuh soal keamanan sih, soal sosial ya. Jadi dampak saya sosial, aspek mungkin kita juga mungkin baca berita belakang. Sebenarnya berita orang dibegal, berita apa itu udah biasa, kemalingan mungkin kita tiap hari ada lah berita seperti itu. Cuman bagi saya pribadi di lingkungan terdekat saya pun kadang-kadang udah mulai ada tuh berita kemalingan, berita begal gitu. Maksudnya lingkungannya peristiwanya ini apa istilahnya makin dekat gitu. Jadi saya merasa apakah mereka malas atau apa, mungkin ya bisa tidak gitu. Cuman bisa jadi memang karena tekanan ekonomi juga yang memaksa gitu. Walaupun misalkan untuk di sektor hukum setahu saya kalau misalkan ya kan sering ya ada ibu-ibu atau bapak-bapak ngambil susu di Indomaret buat anaknya itu ada restoratif lah. Tapi ada restoratif justice lah dari Kejaksaan Agung, jadi dia nggak dipidana gitu. Tapi kan kalau untuk yang peristiwa yang semacam ini begal atau segala macam, ini kan juga pidana yang harus dihukum tegas gitu oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya saya concern di situ sih, karena kan kita pasti sehari-hari efek dominonya yang paling terakhir. Ya jangan sampai amit-amit kan yang sering disinggung di forum-forum itu loh. Chilean Paradox itu yang di Chile bahwa ekonominya bagus, tumbuh tinggi, menengahnya tapi sengsara, bawahnya terlindungi tapi di tengah ini kopong jadi demo presidennya jatuh gitu. Itu kalau di Chile kan seperti itu. Kalau saya lihat di sini pemerintah yang terdekat mungkin paket kebijakan ya. Yang paling konkret sih sebenarnya diskon listrik gitu loh. Walaupun masih ada bantah-bantahan ya kalau kita lihat SDM bilang belum dibahas segala macam, tapi belajar dari 2 bulan yang Januari Februari itu sangat menghemat sih. Jadi kita bisa saving dari situ untuk bisa kita belanjakan yang harapannya ekonomi bisa bergerak sih. Oke, jadi mungkin itu dari orang yang sudah punya penghasilan, bagaimana orang yang belum kerja ini. Betul. Nah makanya kalau misalkan orang yang sudah terlanjur di PHK nih, kan makanya sebelum jadi pemerintah dalam hal ini Kemenaker kan mengatakan bahwa akan mungkin melonggarkan syarat-syarat untuk lowongan pekerjaan, misalkan menghapus batas usia, kemudian mungkin dari segi kualifikasi fisik itu dihapuskan supaya tadi yang di PHK ini bisa terserap di lapangan kerja. Ini gimana pandangan Anda Mas Iqbal? Ya kalau masalah syarat itu kan kayak misalkan contoh ada satu perusahaan yang mencoba mempekerjakan lansia gitu. Ya itu mungkin secara campaign oke. Mungkin lansia kita juga masih bisa bekerja gitu. Itu kan salah satu contoh aja perusahaan itu. Tapi kan nggak semua sektor bisa seperti itu kan. Dan jam kerja mereka juga pasti terbatas gitu. Jadi memang yang diperlukan bagaimana lowongan untuk yang usia produktif ini. Terutama yang apalagi ini hari ini baru pengumuman kelulusan SPMB apa sih sekarang istilahnya UTBK atau apalah seleksi mahasiswa itu. Saya udah membayangkan itu kan yang masuk ratusan ribu sekian gitu kan. Artinya kan berikutnya ada mahasiswa tingkat 4 yang akan lulus, yang akan cari kerja yang akan cari kerja juga gitu loh. Nah ini bagaimana mereka gitu. Kalau misalkan link and match dengan industrinya udah oke, atau alumninya solid, biasanya sih kerjaan udah dapat. Tapi kalau yang belum, kan di mana-mana cari kerja susah. betul. Udah kerja juga susah untuk mempertahankan. Itu menarik. Jadi ada data yang disampaikan oleh Serikat Pekerja di posisi bulan Maret 2025 itu ada 40 perusahaan yang melakukan PHK. Tapi dalam tempo 1 bulan, April 2025 itu ada 80 perusahaan yang melakukan PHK. Artinya ada lompatan 100% perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK. Artinya secara kondisi bisnis pun memang sudah baik-baik saja. Artinya walaupun dilonggarin persyaratannya, kalau seandainya bisnisnya lagi tidak baik, itu pun jadi sebuah. Nggak bisa rekrutmen juga. Tapi kalau dilihat dari helikopter view sebetulnya yang membuat berbagai sektor mungkin bisnis ini juga dalam kondisi yang cukup sulit, terhimpit gitu. Di satu sisi harus efisiensi pemangkasan tenaga kerja, tapi juga di satu sisi kalau lihat dari segi bisnisnya juga agak berada di ambang-ambang. Ini apa sih yang menyebabkan kondisinya begitu ibaratnya si malakama gitu? Memang secara global kan ekonomi lagi sedang kontraksi kan, artinya ada penurunan permintaan pasar segala macam, terutama yang ekspor. Cuma ada hal yang menurut saya fundamental, misalnya bagaimana dunia usaha itu dikasih tidak dikasih beban yang berat-berat soal masalah
biaya-biaya yang justru keluar dari misalnya regulasi lah, perizinan lah, apalah yang kira-kira menghambat premanisme segala macam. Kalau itu bisa ditekan, ya mungkin saja bisa mengurangi biaya dan akhirnya napas untuk membuka pekerjaan tuh ada gitu loh. Jangan sampai mereka tutup atau bahkan PHK gitu kan. Iya. Itu memang paling ini sih, paling masalah premanisme ormas dan nggak tahu ya kayak seolah malah semakin kesini malah semakin dan sektor-sektornya juga luas ternyata ya. Iya, ya kalau nggak salah ada juga ya di sektor-sektor yang misalkan mungkin kayak seperti migas, kelapa sawit itu yang kita berpikir itu kan jauh atau luas gitu, jadi nggak akan ada nih preman, nggak juga gitu, sama aja gitu. Jadi kalau preman-preman ini, dan preman ini kan kadang-kadang mohon maaf ya bukan dalam bentuk orang-orang itu aja, preman di birokrasi juga ada. Nah makanya tadi kata netizen ormas berseragam gitu ya, ini juga patut diwaspadai karena saat ini gimana kondisinya cukup berat gitu loh bagi bisnis, gimana lagi kalau misalkan ada premanisme yang makanya dengan adanya presiden kan rajin ya, ada tamu segala macam mengundang itu kan. Harapannya ada investasi yang masuk gitu, ada lapangan kerja tercipta, ekonomi berputar. Tapi setelah ketemu presiden, begini, MOU segala macam. Nah ini ke bawahnya nih. Kadang-kadang entah berapa tahun baru realisasi. Nah semoga saja pemerintah mungkin atau stakeholder lainnya terkait bisa menonton sesi kita ini sehingga ada gerak cepat gitu ya, langkah yang bisa dilakukan supaya bisa mencegah PHK massal ini dapat terjadi lebih lanjut lagi dan tidak menjadi tren jangka panjang. Terima kasih Kang Hendran juga Mas Iqbal, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, kita akan bahas diskusi berikutnya. Terima kasih, selanjutnya pemirsa kita kembali ke Closing Bell.